Hai, selamat datang di Psiko Aksara. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini bacain curhatan yang dikirim melalui Google Form. Pada episode kali ini kita akan bacain cerita yang dikirim oleh Bani dari Bogor. Cerita tentang cinta itu bikin serba salah. Hai Psiko Aksara, jadi gini, kan aku deket sama temenku namanya Ayu. Aku dan Ayu udah temenan dari pas awal masuk sekolah. Awalnya mah gak ada rasa sama sekali. Tapi gak tahu makin kesini kok makin ada rasa ya. Cuman aku lebih memilih buat dipendam daripada bilang. Udah sempet deket juga, tapi ada satu momen yang bikin kayak berubah. Jadi pas waktu malam tuh temen aku pada teleponan, termasuk dia juga. Pas aku les sebentar, Ayu bilang kalau ngeclasin aku. Kebetulan pas aku masuk, dia left. Jadi teman-temanku pada nanya gimana perasaanku. Ya aku bilang kalau aku ada rasa. Pas besok-besoknya temanku bilang ke Ayu kalau aku suka sama dia. Yang aku denger sih dia kayak gak percaya kalau ternyata sama-sama suka. Tapi beres itu yang awalnya deket jadi kayak asing. Sedih banget, dia kayak menghindar dari aku. Akunya juga canggung kalau lagi sama dia, karena tahu dia juga suka. Kan aku ajak dia keluar kelas juga nggak mau, nggak tahu kenapa. Karena dia juga kan di kelas kayak ada yang nggak suka sama dia. Tapi bencinya tuh ngajak-ajak teman sekelas. Jadi dia di kelas sendiri kayak gitu. Kebetulan aku tuh orangnya cemburuan. Mungkin karena orangnya jarang banget, malah hampir gak pernah suka sama cewek. Makanya kayak gitu. Nah sialnya, dia itu lumayan friendly. Jadi orangnya jadi kayak mana gitu ya. Kalau dilihat dia tuh asik banget sama yang lain, tapi sama aku enggak. Jadinya ada rasa panas lah di dada. Emang kerasa sih sikapnya Ayu tuh kayak beda sama orang-orang. Tapi tetaplah. Dari awal pas sadar aku ada rasa, udah mulai mau dilupain aja sih. Karena dari awal juga itu udah ada rasa cemburunya. Tapi tiap sama dia rasanya muncul mulu rasa sukanya. Jadi capek. Karena lihat sikap dia yang kesini makin kayak yakinin kalau dia nggak ada rasa. Jadinya juga makin yakin buat nyerah. Terus kan aku cerita juga ke temanku. Katanya malah, jangan nyerah, sayang banget, udah setengah jalan loh. Kalau soal sikap friendly-nya, mah emang gitu orangnya. Nah itu aku cerita ke temanku, malah bikin gede aja naruh harapan aku ke dia. Pas temen aku bilang ke Ayu, otomatis dia kayak apa ya? Langsung Ayu nanya, apakah aku beneran nyerah? Pas gitu buat aku malah makin naruh harapan aja. Cuman lihat sikap dia yang sekarang kayak jadi beda gitu.
sedih aja aku rasanya kayak Ayub tuh udah nggak ada. Akhir-akhir ini juga udah jarang ketemu, jarang ngobrol bareng sama dia. Jadi kayak makin kuatin pilihan buat nyerah aja. Karena aku tahu kalau dia di kelas sendiri mulu, makanya aku coba chat ke dia. Kalau lagi sendiri, mau keluar kelas, bilang ke aku ya, biar ditemenin. Ayu jawab, iya. Pas tadi temenku, ngil aja Bayu. Jadi dia tuh juga temanku dari awal masuk SMA. Bayu ini ngajak aku ke kantin. Katanya Ayu ini mau ke kantin juga, tapi ngajaknya bukan ke aku, malah ke Bayu. Bayu itu ngajak aku karena katanya dia nggak mau berdua aja. Lihat gitu kan malah makin kayak cemburu ya. Cuman aku tetap temenin Bayu biar bisa ketemu sama Ayu. Tapi ternyata malah Ayu nggak kasih tahu kalau dia nggak jadi ke kantin, jadinya nggak ketemu. Aku, Bayu sama Ayu itu emang sering bareng. Tapi Ayu ini lebih sering banget ngasih lihat hal-hal yang gak menarik ataupun ada masalah itu ke Bayu, tanpa liatin ke aku. Tapi posisinya tuh lagi bertiga gitu loh. Jadi cuman kayak berdua. Akunya kayak nyamuk doang. Kalau kayak gitu kan, males jadinya. Pengen tambah nyerah aja. Tapi temanku selalu bilang buat jangan nyerah. Katanya dia juga suka sama aku, tapi dia takut ngerisihin aku. Mungkin emang karena akunya yang gak terlalu banyak tingkah anaknya. Makanya akhir-akhir ini tuh aku main game mulu buat ngalihin fokus. Soalnya kepikiran mulu. Sekarang juga bingung mau kayak gimana jadinya. Dia itu akunya gini. Sekarang makin jarang ketemu, jarang ngobrol. Bahkan chatan yang awalnya 24/7, dia cerita-cerita, sekarang udah jadi jarang. Kalau chat juga kayak mati topik kayak gitu, nggak se-excited pada waktu itu. Nih chatnya ya, kata Ayu, aku bingung, aku sendiri masih takut sama cowok gara-gara kemarin. Tapi sikapnya si Bani kemarin juga bikin aku senang. Aku salah gara-gara deket sama Bayu. Aku akrab sama Bayu tuh nganggapnya sebagai sahabat. Kalau si Bani mah beda. Nah seperti itu chatnya. Kan aku nanya gini ke temanku, dia nyemangatin. Dia maksudnya si Bani mah beda, nganggapnya apa? Kata temanku, dia nganggap lu tuh lebih, kalau sama Bayu mah sahabat doang. Kan kalau gitu bikin kayak ngasih harapan ya. Aku takut kalau cuma dijadiin pelampiasan aja, karena dia juga belum lama ini, itu baru putus. Tapi dia bikin nyaman, tumbuh lagi perasaannya kalau sama dia. Karena sekarang udah milih buat lupain aja, makanya aku agak jaga jarak, ngejauhin dulu. Sementara biar nggak tumbuh lagi perasaannya. Awalnya sih sakit banget, kayak kepaksa gitu buat ngejauhin, padahal nggak mau. Aku ngelihat dia kayak enjoy aja pas aku kayak gitu, kayak udah biasa aja. Nggak kayak aku yang capek buat ngelupain perasaannya, tapi malah muncul lagi. Tapi aku nggak tahu dia kayak gimana sekarang. Bingung sekarang harus gimana cara buat ngelupain perasaannya tapi tetap berhubungan baik sama dia. Ada saran nggak? Harus kayak gimana? Bingung banget. Hai Bani, cerita cinta di masa SMA ataupun di masa sekolah memang menarik untuk dibahas. Masa sekolah memang masa yang wajar ketika mulai tertarik dengan lawan jenis. Dan dari perasaan tertarik itu membuat kita jadi belajar banyak hal. Mulai dari cara berkenalan dengan lawan jenis,
cara berkomunikasi, cara berinteraksi, kemudian cara menghargai orang lain juga, dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari. Utamanya tentang komunikasi sih, karena dari yang aku baca dari cerita kamu, memang kuncinya ada di komunikasi. Banyak hal yang sebenarnya pengen kamu komunikasikan, hal yang muncul sebagai asumsi atau persepsi kamu, belum sempat kamu komunikasikan kepada Ayu. Sehingga yang terjadi adalah asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu, itu kamu anggap sebagai kebenaran. Walaupun kenyataannya belum tentu demikian. Gimana kalau yang terjadi itu ternyata sebaliknya? Ini bukan aku ngasih harapan lagi buat kamu ke Ayu ya. Cuman aku ngedorong kamu untuk coba buat kesempatan untuk berkomunikasi efektif sama Ayu. Kamu utarakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Sehingga komunikasi yang asertif, komunikasi yang terbuka itu terjalin. Siapa tahu yang kamu pikirkan selama ini ternyata nggak benar. Gimana kalau ternyata yang kamu pikirkan itu justru yang terjadi adalah sebaliknya? Capek nggak sih selama ini dihantui oleh asumsi-asumsi yang kamu tanggung sendiri gitu? Apa nggak sebaiknya untuk dikomunikasikan aja? Karena effort untuk mengkomunikasikan itu lebih ringan daripada effort untuk kamu menahan-nahan kemudian overthinking yang berlarut-larut. At last, aku cuma bisa berpesan bahwa cerita cinta pada masa SMA ini bisa sangat berkesan untuk kehidupanmu nanti. Pastikan kamu tetap menjaga diri, tetap menjadi diri kamu sendiri, walaupun ketika kamu sedang menyukai ataupun tertarik dengan lawan jenis. Jangan sampai ketertarikan ini membuat kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri. Jadi diri sendiri dengan tetap berkembang, tetap menjadi lebih baik setiap harinya. Pastikan kamu mengenal diri kamu sendiri sebelum kamu mencoba untuk mengenal pribadi orang lain lebih jauh lagi. Kayak gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Dan itu tadi cerita yang dikirim oleh Dani. Kalau kamu punya feedback yang bagus tentang cerita yang sudah dibacakan barusan, boleh banget buat komen di kolom section. Semoga apa yang kamu sampaikan juga bisa dibaca oleh penulis ceritanya. Buat kamu yang pengen banget cerita, kemudian dibacain dan didengerin oleh lebih banyak orang, kamu bisa banget mengirimkan ceritanya ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian untuk dibaca. Thanks buat perhatiannya, sayonara, see you!